Shalom adik-adik, kita sudah masuk di bulan September, yaitu bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan ini gereja kita berulang tahun pada tanggal 4 September. Nah, untuk itu kakak mau kasih kamu ayatnya dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Dengar baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus dengan iman yang teguh melalui pengajaran yang kamu dengar. Dan jangan lupa, biar hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Oleh sebab itu, coba ngomong lagi. Sebab itu, ya, jangan lupa. Selagi kamu ibadah online, jangan lupa untuk kamu siapkan hati, siapkan dirimu sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, jangan sambil ngobrol, tapi fokus, berakar, bertumbuh dalam Dia, dalam pengajaran supaya imanmu bertumbuh. Amin. Nah, untuk Papi Mami, hai Papi Mami. Papi Mami terima kasih ya, anak-anaknya sudah didampingi untuk ibadah. Namun Papi Mami, alangkah lebih baik lagi kalau Papi Mami mendampingi mereka tidak cuma sekedar ibadah online, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, supaya membangun manusia yang berakar mulai dari kecil, dimulai dari Papi Mami. Saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Siap hari ini ibadah sama-sama? Yang siap ibadah, sama-sama angkat tangannya yuk. Kita berkati hari ini karena Tuhan hadir dimanapun kita berada dan memuji Dia. Angkat tangannya.
Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau bertahta atas pujian kami. Dan pagi ini, siang ini, sore ini, hari ini adalah milik-Mu. Kami minta Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau yang bertahta di atas tari-tarian kami. Dan kami hendak memuji-muji karena kami tahu Engkau Allah yang hadir di rumah-rumah kami. Biar kami mau bersorak, mau bernyanyi untuk satu nama, Allah kami yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus yang mati menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah, memberikan yang terbaik. Sama-sama kita bilang, amin. Wow, siap puji Tuhan. Kalau siap nih, semuanya bangkit berdiri yuk. Ikutin gerakannya Kak Elizabeth ya. Semuanya pasti tahu lagunya. Sama-sama ya, tangannya, oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Satu kali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sama-sama kita bilang kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih siapa? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari stop. Dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Stop. Semuanya angkat tangannya kan. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari, loncat ya. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sama-sama. Oh Yesusku, sama-sama. Oh Yesusku, yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang siap bersorak buat Tuhan? Tangannya begini. Yeah. Siap-siap nih ya. Napas dulu. Dibuang. Oke, udah keren. Siap. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Siap-siap tangannya. Soraklah, haleluya. Bagus. Soraklah, haleluya. Sama-sama. Haleluya. Soraklah. 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 Haleluya. Haleluya. Soraklah.
syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama ya. Wow, 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 wow. Kami mau bersorak. Tinggikan. Tinggikan nama. Sama-sama. Haleluya. Kurang dari awal. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Siap-siap. Wow, 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 wow. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama kita bilang soraklah. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekarang tepuk tangannya ya. Soraklah, soraklah. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang haleluya. Sekali lagi ya, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Karena kami tahu ada pujian di rumah-rumah. Yuk adik-adik siapin hatinya yuk. Kita masuk ke penyembahan kita. Dari hati kami Tuhan, kami nyanyikan pujian, ucapan syukur kami. Tutup aja matanya, jangan takut. Dia Allah yang mendengar. Bapakku datang menyembahmu di sini, di rumah kami Tuhan. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Adik-adik tutup matamu. Bapakku datang, kami datang Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Adik-adik yang di rumah angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
perbuatanmu. Kami nyanyikan ya Allahku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Yuk adik-adik yuk, naikkan doa-doamu, naikkan persembahanmu, naikkan penyembahanmu. Tutup aja matanya, tenangkan jiwamu. Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang dekat, Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang menyembuhkan. Kamu nih gak tahu apa yang terjadi di keluarga kalian, tapi kakak tahu Dia Allah yang memelihara kamu dan saya. Mau gak? Saat ini tutup aja matanya, bawa hatimu, buka hatimu. Bapakku datang, ya kami datang Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Adik-adik semua keluarin suaramu. Bapakku datang, sampai telingamu dengar. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Adik-adik naikkan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Sekarang adik-adik angkat tangannya. Tak usah ku takut, sampai telingamu dengar kau punya Allah yang dahsyat. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau pertolongannya on the way Lord. Pertolongan Tuhan ada. Tak usah ku takut, bangkitlah iman kami. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi. Tak usah ku takut, muji
mujizatnya sedang berjalan. Kesembuhan itu sedang melanda. Pemulihan itu terjadi. Waktu kami datang menyembah-Mu, saat ku tak Kau kuat, sama-sama naikkan imanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Hai penyembah-penyembah, naikkan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyikan ya Allahku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Adik-adik, kalau ada teman-teman kamu yang sakit atau keluarga kamu yang sakit, bukankah Allah kita Allah yang menyembuhkan? Tutup aja matanya, sebutin nama-namanya. Kalau kamu banyak ketakutan, bingung mau sekolah di mana, takut gak bisa bayar uang sekolah, bukankah Dia Allah yang menyediakan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tutup aja matanya, sebutkan kerinduanmu. Kalau di rumah aja, tiap hari dengar papi mami berantem, bukan Dia ya Allah yang memulihkan keluarga. Bawa doamu hari ini. Sebutin aja nama-namanya. Minta aja, maka akan diberikan kepadamu deh. Ketuklah, maka pintu-pintu itu dibukakan buatmu. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mencukupkan. Sebutin aja. Walaupun kita online, kakak gak ketemu kalian, tapi bukankah kita percaya mujizatnya berjalan dan mujizatnya terjadi tanpa dibatasi oleh Roh. Tuhan di sana, Tuhan di rumahmu, Tuhan mendengar doamu. Kekuatan yang baru Tuhan, mujizat berjalan. Kinatakaya rola masyika rola bol. Kinatakaya rola ma. Shika rola matakaya rola ma. Kami datang ke tata kasih karunia-Mu. Karena kami tahu Tuhan kasih karunia-Mu dan pertolongan-Mu diberikan. Kami angkat tangan kami. Dan kami satu suara. Kami rindu kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku nyanyi haleluya dengan lembut sampai telingamu dengar.
perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami siap menerima yang baru, karena kami tahu yang lama sudah berlalu. Di cara yang baru kami datang. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap? Coba kakak lihat, gak ada lagi yang sambil tidur-tiduran, gak ada lagi yang sambil makan, sambil main HP. Semuanya duduk yang manis, kasih sikap yang terbaik sama Tuhan. Oke, siap? Nah, itu ya, hebat. Oke, hari ini Kak Peri mau mengajak kita semua jalan-jalan. Siapa yang mau ikut jalan-jalan? Kita mau mengunjungi suatu tempat pada zaman Tuhan Yesus. Siap? Mau ikut? Yuk, kalau mau ikut harus dengerin kata aba-aba dari Kak Peri. Oke? Sekarang semua matanya ditutup. Pada hitungan yang ketiga baru dibuka matanya. Oke? Semuanya tutup dulu matanya. Ayo tutup dulu matanya. Siap? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, kita sudah sampai di zamannya Tuhan Yesus. Wah, ada siapa itu? 2 orang bapak-bapak yang sedang berjalan. Kita lihat yuk. Waktu itu Yesus sudah diambil dari murid-muridnya dan disalibkan. Semua murid-murid Tuhan Yesus menjadi bingung dan putus asa. Dan seluruh Yerusalem berada dalam kekacauan. Karena orang yang mereka sebut Mesias sekarang sudah mati. Dan ini sudah 3 hari sejak kejadian itu. Ketika itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Letaknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Sambil berjalan mereka berbicara tentang semua hal yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah seorang bergabung dengan mereka, lalu berjalan bersama mereka. Orang itu adalah Yesus, Tuhan mereka yang terkasih. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus bertanya pada mereka, "Apa yang sedang kamu bicarakan?" Para murid terkejut karena dia tidak mengetahui kejadian yang baru saja terjadi yang mengguncang kota itu. Dengan muka yang muram, seorang dari mereka bernama Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Hal apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam besar dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa kami, bangsa Israel. Tetapi di sini kami 3 hari kemudian ditinggalkan dan bingung. Bahkan beberapa perempuan dari kelompok kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta tadi mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa mereka melihat malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu juga, dan memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka tidak melihat dia." Kemudian Yesus menanggapi kata-kata mereka. "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai apa yang dikatakan kitab suci. Bukankah para nabi mengatakan bahwa
Mesias harus menderita semuanya itu. Dia kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Murid-murid benar-benar kagum dengan kata-kata pria itu, sehingga ketika mereka tiba di tempat tujuannya, mereka mendesak dia untuk tinggal dan bergabung dengan mereka untuk makan malam. Dan Yesus pun setuju untuk tinggal dan duduk bersama-sama dengan orang itu. Waktu ia duduk dan makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, pada saat itulah akhirnya mereka terbuka matanya dan mengenal dia, guru mereka terkasih. Tetapi ia menghilang dari pandangan mereka. Kedua murid itu dipenuhi dengan kekaguman ketika mereka menceritakan setiap kata yang Yesus telah ucapkan tadi kepada mereka. Kata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita tadi di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Mata mereka telah terbuka dan hati yang gelisah telah dibebaskan. Orang asing itu adalah Yesus, Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, dan dia memang hidup. Adik-adik, di awal perjalanan murid-murid Tuhan Yesus tadi, murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mengalami kecewa, bingung, sedih, dan tidak berpengharapan. Karena Yesus, guru mereka, yang mereka anggap sebagai Mesias yang akan menolong bangsa mereka, tetapi mereka melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka sudah hilang pengharapan. Nah, kadang-kadang kita juga mengalami, adik-adik, mungkin mengalami yang seperti murid Tuhan Yesus alami. Kita kecewa, kita putus asa. Sudah hampir 2 tahun kita tidak bisa ibadah ke gereja. Kita mesti sekolah online dari rumah. Kita tidak bisa main sama teman. Atau bahkan mungkin beberapa dari teman-teman kita yang kehilangan anggota keluarganya karena di masa pandemi ini. Kita putus asa. Tapi ada kabar baik, adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, Tuhan Yesus menemui mereka dalam perjalanan mereka untuk memulihkan mereka yang kecewa dan bingung. Tuhan Yesus juga mengasihi kita, adik-adik. Tuhan Yesus juga rindu untuk ketemu setiap dari kita, supaya kita kembali lagi kepada kasih mula-mula, di mana kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Nah, adik-adik, kalau kemarin-kemarin mungkin kita sudah jauh sama Tuhan, mungkin karena kita kecewa, kita gak pernah lagi baca firman, kita gak pernah lagi berdoa. Tuhan rindu untuk bersekutu, untuk ketemu sama kita semua, sama adik-adik dan sama kakak juga. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan menemukan sukacita, kita akan menemukan pemulihan yang dari Tuhan, kita akan menemukan kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Oleh karena itu, kita perlu kembali kepada kasih mula-mula. Nah, yang mau kembali kepada kasih mula-mula, atau yang mau menerima kasih mula-mula, kakak ajak tutup matanya, taruh tangan kanan di dada. Sungguh-sungguh buka hati. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kami. Tuhan, hari ini kami datang, pulihkan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu untuk menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kami rindu Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami gak mau jauh-jauh sama Tuhan. Kami mau tetap berharap sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau tetap berjalan bersama kami, sekalipun kadang-kadang kami lupa ya Tuhan. Tuhan Yesus, curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu, curahkan anugerah-Mu ya Bapa. Pulihkan setiap dari kami ya Bapa. Biar kiranya kami boleh menikmati kasih-Mu dan kami boleh bersaksi ya Tuhan, betapa baiknya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap daripada adik-adik kami ya Bapa. Jagai mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang berkati. Juga keluarga-keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kedua orang tua, adik-adik kami ya Bapa. Engkau sendiri yang menjamah ya Tuhan, memberkati setiap usahanya ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Kalau sebentar akan ada sekolah tatap muka ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap kegiatan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga, Engkau yang memagari setiap apa yang mereka lakukan di sekolah ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap adik-adik kami ya Bapa. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Nah, itu ya tadi ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa dihafal dan diperkatakan tiap hari. Oke? Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom teman-teman. Saatnya mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. Semuanya ikutin ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ingat ya, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.